7 orang, ini kan beli sapi. Yang satu niatnya kurban sapi, niatnya digabung akikoh. Niatnya akikoh bukan kurban. Lah, ada itu. Terus gimana? Dihukumi gimana tuh? Itu hukumnya sah. Terus ada gini, misalkan satu lembaga, satu kelas lah, iuran untuk kurban kambing. Ya, Itu kurbannya tidak sah. Yang jual hasil hewan kurban. Nah ini fakir miskin. Ya, fakir miskin saja. Tidak boleh kita orang. Ya kamu jangan terus pede merasa orang fakir ya. Usah fakir kok. Loh, kamu kok bangga banget jadi miskin. Sampai sekarang heran Gus, kenapa kok banyak orang yang pengen jadi panitia kurban padahal kan bebannya berat. Iya. Ya kan? Iya, dan gini, jangan mengira kamu jadi panitia kurban dapat jatah. Nggak. Nah, ini. Nggak, apalagi upah. Orang kafir. Tapi di situ cuma satu tok ini. Lah maka ini ikut kurban di antara 7 orang yang kurban sapi. Ini gimana? Yang 6 ini gimana nih? Bismillahirrahmanirrahim. FKM Podcast, hangatkan hati, hangatkan pikiran. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dibersamai Gus Maulana. Assalamualaikum Gus. Tepuk tangan nih. Wah, tepuk tangan nih. Alhamdulillah sehat. Sehat ya? Antum sehat ya? Alhamdulillah sehat lah. Putra sudah sakit nopo nih? Berangkang. Ya, senang-senang ya Gus ya. Amin. Doakan aja. Amin, alhamdulillah. Ini alhamdulillah kita sudah diberikan kesempatan untuk mendekati 1 bulan mulia, Gus. Ya, kemarin kita sudah banyak ngobrol di podcast khusus di Ramadan. Nah, ini akan ada satu ibadah besar. Idul Adha. Nah, maka kita perlu menyiapkan ilmu ya untuk menyambut Idul Adha itu, ya walaupun ilmu ini sudah pasti pernah didengar sama teman-teman semuanya ya ataupun nanti ada yang belum. Nah, maka ini pentingnya untuk kita berdialog, berdiskusi untuk mempersiapkan ilmu ya, niatnya untuk semakin banyak ilmu kan semakin banyak kemanfaatan dan lebih mantep lah untuk menjalani ibadah Idul Adha, yang mana di dalam Idul Adha itu ada udhiyah ya, hewan kurban. Itu Gus. Jadi kita nanti akan coba bicara banyak tentang masalah udhiyah, tentang masalah kurban. Nah, ini Pak Panjenengan lebih senang menyampaikannya ibadah kurban atau ibadah udhiyah, Gus? Secara antum mendalami ilmu. Karena saya orang Indonesia ya, kurban. Iya. Selesai ya, ibadah kurban. Karena ada beberapa orang itu kekeh pokoknya aku kudu nyebutnya udhiyah gitu. Padahal kan sebenarnya sama aja, cuman perbedaan. Terus kalau kan manggil orang harus akhi gitu ya. Antum. Anak antum. Jenengan anak antum atau kula jenengan? Kita campur ya. Campur ya. Tergantung siapa yang kita ajak bicara guys ya. Ini kalau sama saya kok anak-anak antum terus kenapa guys? Ini karena ngikut kemarin kan ada satu orang yang nemu itu. Oh iya siap. Itu terus ke bawah lah. Ke bawah sekarang. Oke. Gini Gus. Tentunya kalau bicara masalah udhiyah kita bicara hukum karena itu masalah ibadah, masalah ibadah. Karena ada beberapa perbedaan mungkin yang nanti jenengan bisa sampaikan tentang masalah hukum udhiyahnya itu sendiri. Nah, hukum ibadah kurban karena ada satu dalil Nabi kan yang mengatakan bahwa kalau mampu tidak mau kurban jangan mendekati tempat sholatku. Nah, ini kan seolah-olah hukumnya sangat serius nih, sangat serius nih. Nah, ini gimana Gus dalam pandangan fikih? Makanya kita kalau memahami hadis itu harus dengan ulama. Karena tidak bisa dengan terjemahan. Jika terjemahan, nanti kita bisa menyimpulkan sesuai diri kita sendiri. Contoh misalkan fasholli li rabbika wanhar. Ini Allah yang bilang, wanhar, sembelihlah. Berarti ini kalau Allah yang memerintahkan harus dilakukan wajib. Ini salah. Dan seperti itu. Jadi bukan wajib, intinya bukan wajib. Karena kalau wajib berarti orang yang tidak berkurban pasti dosa. Berapa banyak orang fakir, miskin yang berdosa kalau kita katakan wajib. Yang jelas bukan wajib. Maka dari hadis tersebut itu disimpulkan juga dari kita kalau menyimpulkan hadis menyimpulkan hukum itu harus dengan beberapa hadis. Jadi ulama Syafi'iyah itu lebih berpacu kepada umirtu bin nahri wa huwa sunnatul lakum. Saya itu memerintahkan kalian untuk
udhiyah atau kurban, dan itu sunnah bagi kalian. Oke. Dan tapi di dalam riwayat Ahmad, di dalam riwayat yang lain, Rasulullah pernah bersabda, salasun, ada 3 alayya faraidu. Jadi 3 ini untuk saya wajib, tapi untuk kalian sunnah. Oke. Rasulullah bilang gitu. Iya. 3 ini untuk saya wajib, tapi untuk kalian sunnah. Sunnah. Yaitu yang pertama sholat witir. Sholat witir bagi Rasulullah wajib. Rasulullah tidak sholat witir, mungkin dosa ya, karena Rasul tidak mungkin dosa ya. Saya tidak berani ngomong Rasulullah dosa ya. Yang kedua, kemudian sholat kurban. Terus yang ketiga itu ada namanya, saya lupa, yaitu sholat duha. Jadi sholat duhanya Rasulullah itu wajib. Nah, ini sebenarnya ulama itu juga mengatakan tidak hanya sholat duha dan sholat witir saja, bahkan sholat tahajud itu juga wajib, karena Al-Isra sendiri kan Allah sampai aqimus sholata liduluki syamsi itu sampai merenganan yang luar biasa, dan banyak sekali wahyu yang didapat Rasulullah ketika malam. Jadi intinya ada yang dilakukan Rasulullah itu wajib, tapi tidak diwajibkan untuk umatnya. Dan ini bukti kalau kita tuh tidak selamanya bisa nyontoh Rasulullah. Betul. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, hukum asal kurban, asli, hakikat. Ya. Secara hakiki, hukum hakiki kurban itu adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Nah, sunnah muakkadah ini bisa diperinci menjadi 2, yaitu tergantung kondisi kemampuan seseorang. Nah, sunnah muakkadah ini jika orangnya mampu sekali, mampu untuk berkurban, dia punya kelebihan harta, maka hukumnya sunnah ain. Sunnah ain. Nah, jika dalam satu keluarga sudah ada yang berkurban satu orang, maka hukumnya sunnah kifayah. Jadi terbagi menjadi 2. Nah, sunnah kifayah itu apa? Sunnah kifayah itu ketika ada satu keluarga yang sudah ada kurban, sudah ada yang berkurban, maka gugur kesunahan orang-orang yang lain. Keluarga yang lain. Keluarga itu dalam artian dalam satu nafkah atau satu yang penting nafkah. Ada ulama yang mengatakan satu nafkah, satu darah, ada yang satu rumah. Satu rumah. Oke. Berarti selama dia sudah nikah tapi masih satu rumah? Berarti termasuk itu. Berarti misalkan antum, istri antum, anak antum. Antum sudah kurban, maka gugur kesunahan istri, gugur kesunahan anak. Walaupun nanti anak sudah nikah, masih satu rumah? Iya, seperti itu. Seperti itu. Berarti ada 3 tadi ya, satu nafkah, satu rumah, satu darah. Iya. Ya, jadi intinya sunnah muakkadah. Kalau secara umum sunnah muakkadah, tapi kalau secara khusus kita bahas itu tadi ada sunnah kifayah, ada sunnah ain. Kalau di sunnah ain itu Gus, itu kan ada sisa harta lah. Nah itu ada patokan nggak di dalam fikih? Misal harus sekian gitu. Maksudnya harus bisa bertahan hidup sama 1 tahun atau bagaimana? Nggak ada ya. Yang penting mampu ya. Kalau fitrah ada. Itu ada. Cuman kalau itu enggak ada. Kalau soal zakat pasti ada, tapi kalau soal kurban enggak ada karena sunnah. Berarti yang penting di hari itu mampu untuk berkorban dan masih ada sisa, artinya tidak habis-habis untuk korban. Berarti dia bisa dihukumi sunnah ain. Dalam artian kalau satu keluarga itu mampu semua gitu. Kalau emang satu keluarga enggak gini, sunnah ain itu jika ada satu orang yang mampu dikurbankan. Satu orang yang jadi mampu berkorban maksudnya dikorbankan dekan. Jadi dalam satu keluarga itu ini mampu satu orang yang berkorban. Berarti itu fardu ain, sisanya fardu kifayah. Sunnah ain, sisanya sunnah kifayah. Gitu. Oh ya, oke. Jadi secara hukum memang di dalam korban ini bervariasi ya. Tapi yang sunnah ain ini apakah ditekankan untuk kepala keluarga? Nah ini. Atau yang penting ada satu gitu. Tidak ada apa ya? Tidak ada peruntukan khusus di dalam harus kepala keluarga. Tapi kalau bisa ya kepala keluarga dulu. Jadi kalau adatnya Jawa yang bagus ya, ini adat Jawa. Misalkan tahun kemarin saya gantian. Itu baik. Justru itu memang tidak ada peruntukan khusus, perintah khusus kepala keluarga dulu. Kalau kepala keluarga dulu, nanti setiap tahun kepala keluarga terus. Nah, jadi tidak ada. Ya walaupun pahalanya tetap terdapat kan yang tidak korban satu keluarga itu. Oke. Jadi gitu teman-teman ya. Jadi jangan kok letterlek
dengan kaku dengan masalah dalil, tapi kita memang harus mempelajari itu sesuai dengan apa yang disampaikan kaidah oleh para ulama. Letterlock itu bahasa mana ya? Hah? Letterlock itu bahasa... Letterlock itu bahasa mana ya? Bosoku ngono wae Gus. Tapi saya juga sering menggunakan. Oh gitu. Berarti orang Indonesia paham ya letterlock ya? Iya paham lah. Oh iya, berarti ternyata enggak Jawa kok gitu. Tapi setelah diulang kok aneh ya? Letterlock. Oke. Oke, jadi itu hukum masalah kurban, masalah udhiyah. Nah, kalau bicara udhiyah itu bicara masalah hewan. Nah, itu kan di masyarakat kita bicara Indonesia saja lah, enggak usah. Tadi yang jangan dekat-dekat masjidku tadi belum di ini. Yang jangan? Oh, jangan dekat masjid ya? Ya, jadi untuk hadis Nabi yang mengatakan kalau kamu tidak mampu berkurban jangan dekat-dekat masjidku. Ya. Itu bukan menunjukkan kalau kurban itu wajib. Tidak sama sekali, karena tetap kita harus menggunakan ulama ya kalau fikih itu. Berarti gimana? Ya itu sudah muakkadah. Jadi itu menerangkan bahwa betapa pentingnya kurban. Jadi kita itu fokus di dalam fadilahnya, bukan kepada ancamannya. Di fadilahnya sebesar itu, maka jadi sunnah muakkadah. Jadi kayak kamu gini, antum kalau misalkan ndak sholat, jangan deket-deket rumah saya. Pertanyaannya, nek jangan antum ndak sholat, masa antum ndak boleh bertamu ke rumah? Ya enggak, tetap boleh. Enggak. Ya. Gitu. Jadi maksud saya itu hanya penekanan saja, penegasan. Dan penegasan itu menjadi sebuah kaidah pentingnya amalan itu. Kayak misalkan Rasulullah pernah bersabda gini juga. Itu saya lupa Arabnya itu. Jadi gini, itu kelilingkan orang-orang yang tidak pernah jamaah, tak bakar itu rumahnya. Ya, kan ada kan? Ya. Di situ. Terus apakah orang yang tidak jamaah itu dosa? Kan enggak. Ya. Kan jadi fardu kifayah kan gitu. Ya, jadi bukan wajibnya secara perintahnya membakar tadi gitu. Oke. Iya. Nah, jadi korban seperti itu ya tentang masalah dalil tadi. Oke. Jadi jangan kok malah bentur-benturkan gitu. Ya memang karena ada ancaman itu jadi hukumnya semakin kuat tapi tidak menjadikan wajib gitu kan. Terus akhirnya dia enggak kurban, terus dia enggak berani nonton kurban disembelih di masjid karena masjid enggak boleh didekati gitu. Terus dia malah enggak mau sholat jamaah. Wah, itu malah semakin salah, semakin madharat ya. Oke. Jadi memang sepenting itu ya kita bicara tentang masalah hukum ini karena memang kita harus clear dengan masalah ini. Jangan sampai kita pengen sama-sama ibadah, memang mereka nggak mampu, tapi orang kan kemampuan itu kan kadang itu di masyarakat saya lihat antum mampu kan belum tentu dia juga mampu gitu loh. Iya. Dalam artian yang tahu ya diri kita sendiri. Iya. Bisa jadi dia terlilit utang. Betul. Nah, kan gitu. Tapi utang ya, bukan pinjol ya. Iya. Jangan bahas itu loh ya. Enggak. Oke, Gus. Oke, sekarang kita bicara objeknya. Objek daripada korban ini adalah hewan. Ya, kita bicara di Indonesia, tidak usah bicara di luar negeri kan. Di luar negeri ada tambahan onta kan. Nah, tapi kita bicara di Indonesia karena pendengarnya nggak ada yang di luar negeri. Tapi nanti kalau disinggung juga nggak apa-apa. Nah, itu kan ada korban di Indonesia kan kalau nggak satu kambing, satu sapi atau sapi dibuat iuran 7. Iya toh? Nah, kan ada juga yang sapi sendiri itu. Para artis-artis itu kan sapi sendiri satu, bahkan satu orang bisa 2 sapi ya. Nah, itu untuk ukuran keafdolannya pripun, Gus? Ada pendapat mayoritas, ada pendapat minoritas. Jadi ulama itu gitu. Pendapat ulama yang mayoritas itu mengatakan afdol kambing karena lil ittiba, karena untuk mengikuti Rasulullah. Jadi Rasulullah itu kan bikabsyaini amlahaini. Rasulullah kan pernah berkurban untuk umatnya. Sayyidina Ali berkurban untuk Kanjeng Nabi. Jadi itu karena di situ lil ittiba, karena mengikuti Nabi, akhirnya ulama mengatakan lebih afdol kambing. Itu yang pertama. Yang kedua karena Nabi Ismail diganti kambing atau domba. Ya. Itu jelas mayoritas ulama mengatakan itu. Tapi kalau pendapat yang minoritas, sebagian ulama mengatakan lebih afdol sapi karena kurban itu ditentukan lebih afdol atau tidaknya itu dari kuantitas dagingnya. Besar tidaknya itu. Jadi semakin gemuk itu semakin baik. Ada ulama yang mengatakan seperti itu. Jadi tak sampaikan semua monggo gitu loh. Jadi kalau kalian pengen kambing yang sesuai dari sunnah, warnanya putih, terus domba, terus tanduknya dan sebagainya, itu afdol monggo. Tapi kalau ada yang enggak, sapi lebih banyak ini, jadi monggo. Nah, jadi dua-duanya dua-duanya benar. Yang salah itu ya nggak kurban.
Jangan. Enggak, maksudnya mampu, tapi dia menutup diri untuk tidak. Hampir. Tapi tentunya kalau misal dibandingkan, Gus, satu sapi dengan satu orang satu sapi dengan satu orang satu kambing, itu kalau dilihat dari hukum tadi kan ada fadilah masing-masing. Kalau dibandingkan satu sapi bagi 7, ya pasti satu sapi satu orang. lebih baik gitu kan? Tapi gini, nanti di akhirat kan tunggangan kita itu adalah hewan yang Kita korbankan. Ya. Masalahnya kalau orang 7 itu coro guyone Gus Baha ya. 7 itu nanti kamu tumpahan barang itu Goncengan yang jiglok orang gitu. Kalau guyonnya ini guyonannya Gus Baha loh ya. guyonan seperti itu menghasilkan hasanah bagi kita. Betul, ya. Oh gitu ya, berarti ya afdalnya ya kalau satu orang ya satu sapi aja, kalau tidak mampu ya satu kambing aja lah. Satu kambing aja. Jadi Rasulullah itu pernah bersabda, kalau sodakoh ya, ini sedikit nyamping dari kurban. Sodakoh yang paling afdal adalah maka na'an dhuhri ghinan. Jadi setelah kamu sodakoh, sisanya itu masih banyak. Sisa yang kamu miliki itu masih banyak. Nah, itu kan berarti kan tidak, misalkan kamu berpendapat, oh kalau satu sapi satu orang tuh lebih baik. Terus kamu mentok, kamu punya uang 30 juta contoh. Sekarang sapi 25 ya contoh ya. Nah, terus kamu 5 juta ini mencukupi kebutuhan keluarga mepet misalkan. Nggak cukup, anak sekolah dan sebagainya. Lah itu maka gimana? Ya makanya kamu lebih afdal satu kambing. Karena sisanya masih banyak. Oke, berarti keafdolan itu tidak dipukul rata per manusia. Jadi tergantung kondisinya ya. Kondisinya. Dan hadis ini menariknya, hadis ini juga membantah keras bagi orang yang keluar-keluar, kamu punya apa? Rumah, sedekah semua. Kamu punya uang berapa? Sedekah semua. Sedekah. Nah. Berbeda pendapat dengan hadis Nabi ini. Oke, sedangkan hadis Nabi itu kan sangat bijaksana ya. Sangat bijaksana artinya hukum itu tidak disamaratakan ana sama antum, kalau jenengan kan tidak sama. Kan antum kan ini ya itu. Jadi perintah tadi itu sedekah semua. Kalau kamu punya berapa sedekah semua. Itu saya tidak mengatakan itu siapa orangnya dan ada enggak di dunia ini saya enggak tahu loh ya. Ya, kalau misalkan kamu punya apa, semuanya disudahkan lah. Nanti uangnya dari mana? Kalau makanan gitu loh. Ya. Dari mana uangnya kan gitu loh. Jadi harus memikirkan yang wajib-wajib juga kan, anak, gitu istri, maksudnya gitu. Oke, aduh, yang mau nesuan nih. Oke. Tapi kalau sedih Gus, sekalian Gus, onta Gus. Kalau onta gimana? Iya, bagus. Jadi ya berarti orang-orang yang berkurban onta, berarti nanti dia mengambil pendapat yang afdal itu yang kuantitas dagingnya banyak. Oke, berarti mengambil hukumnya antara dua tadi ya, antara kambing itu sesuai Nabi selalu disyariatkannya kambing, dan Nabi Ismail pun ketika di kisah Nabi Ibrahim kan digantinya kambing. Kalau saya lihat apa itu namanya podcastnya sama Gus Baha, Najwa Shihab, sama Prof. Itu kan guyonannya begitu. Iya. Kalaupun ada hewan yang lebih mulia daripada kambing, Gus bahkan bilang gitu. Iya. Maka pasti akan diganti hewan makanya itu tadi, gitu. Tadi mayoritas ulama pasti kambing. Pasti kambing. Pasti kambing. Oke, ya teman-teman boleh lah ngambil yang mana, yang penting semuanya ada keafdolannya. Jadi hikmahnya setiap setiap ulama berpendapat yang sapi juga dari kuantitas dagingnya, yang kambing karena afdolnya. Gimana? Itu hikmahnya gini. Tidak ada kesenjangan sosial. Contoh, antum satu desa sama anak. Orang desa itu kan sensitif ya, gini-gininya, antar tangga. Antum sapi, anak kambing, saingan. Wah, Pak Kholis kok sapi. Iya. Gimana? Jadi ada menimbulkan itulah. Ya, wallahu alam ya. Ya, jadi khaufan, takut kalau ada kayak gitunya, sehingga alhamdulillahnya hikmahnya para ulama mengatakan semuanya ada solusinya, semuanya afdol gitu. Monggo terserah jenengan ambil yang mana. Oke. Berarti ya jangan masyarakat kita juga harus mengetahui hal ini gitu. Artinya jangan sampai orang yang kaya lah kok korbannya wedhus, padahal dia ngambil pendapat yang itu. Itu maksud saya. Di situ. Maksud saya itu seperti itu. Itu kan. Toh nek kambingnya harga lebih mahal daripada iuran sapi kan juga no problem kan. Iuran sapi katakan 3,5.
per orang kan, Iya. bagi 7. Lah misal kalau dia beli kambing yang 4,5 kan tentunya lebih besar juga kan, dan itu sendiri. Terus ada gini, misalkan satu lembaga, satu kelas lah iuran untuk kurban kambing. Ya, Itu kurbannya tidak sah. Kambingnya tidak sah karena ukuran kambing itu satu kambing satu orang. Jika satu kelas itu tidak mungkin lebih dari satu kelas berapa orang? 30 ya? 30-an. 30 ya tidak sah. Berarti itu nanti kurbannya menjadi sedekah biasa, bukan menjadi pahala kurban. Oke. Karena satu kambing loh ya. Satu kambing. Kalau misal itu dinisbatkan untuk satu ketua kelas gitu, atas kan satu kambing satu orang nih. Wah, itu solusi yang paling baik seperti itu. Nah, maksudnya yang udah terjadi gitu gue, mau Iya. dekan aku iki. Solusi yang baik seperti itu. Ya atas nama satu orang tapi kan kecipratan pahala kabeh gitu. Iya. Secara apa namanya? Hitungan hukum kan begitu. Iya. Oke, sekarang kita bicara teknis hewannya, Gus. Iya. Hewannya. Sekarang gini, ada banyak beberapa problem yang sering terjadi di para panitia kurban. Nah, ini pengalaman saja. Kita pernah mengirimkan hewan kurban dan qadarullah ketika nurunkan kurban itu masyarakat itu kan saking senengnya ya Gus ya. Saking senengnya karena dapat hewan kurban yang di situ dulunya mungkin Ini sudah berbentuk kresek maksudnya? enggak masih hewan. Maksudnya hewan. turun dari truk atau turun dari mobil lah, Iya. Nah, itu kejadian sampai tempat itu karena menurunkannya terlalu seneng bahagia, kakinya patah. Oh, Karena ketarik dan kambingnya ngelompat, tak patah satu. Iya. Nah, itu secara hukum bagaimana? Apakah kalau sudah sampai lapangan hukumnya ya udah tetap sah atau bagaimana ini? Nah, ini cukup perlu kita selesaikan ini, Gus. Gimana itu? Hukumnya tidak sah. Tidak sah ya? Kurbannya tidak sah. Jangankan ketika turun truk, ketika perjalanan tiba-tiba cacat, terus itu maka tidak sah. Maka nanti bagi anda yang jual kambing, ya itu kamu harus tanggung jawab dan amanah, hati-hati. Kamu menyampaikan ke masjidnya itu di tempat lokasi diadakannya kurban itu dengan amanah, dengan lengkap. Dan penyembelih bagi yang jagal-jagal itu juga harus tahu teknisinya. Betul. Kadang tidak hanya pas turun dari truk, Ustaz. Prosesnya. Pas proses, sapi didadung, tali, berontak, Dibleki. nah, terus akhirnya ada yang beberapa patah. Jadi kalau misalkan patah, berdarah, luka itu cacat. Tapi kalau tanduk itu patah, terus berdarah, walaupun berdarah itu tetap sah. Karena tanduk itu tidak dikonsumsi. Oke. Yang dijadikan tolak ukur atau tidaknya ya daging sama yang bisa dikonsumsi ya kulit. Ya. Kalau tanduk itu patah, berapa hewan yang mendadak patah kalau tanduknya. Jadi itu ulama juga bagusnya di situ. Dan tidak ada namanya orang mengkonsumsi tanduk itu enggak. Sate sungu enggak ada. Sate sungu. Enggak ada. Sapa sing mangan sate sungu kelotak. Oke. Tapi ini Gus, kalau itu kan karena bicara madzhab Syafi'i ya Gus, secara antum belajarnya. Tapi ada beberapa itu aneh pernah dengar. Ya, selagi itu sudah sampai lapangan, tempat penyembelihan. Itu masih ada rukhsah ya, untuk tetap diperbolehkan. Nah, cuman waktu kasus itu kita sebagai sebagai panitia, gitu kita ganti Gus. Oh, Masya Allah. Kita ganti. Masya Allah, ajib. Keren. Jadi secara kan itu kan teman-teman pondok ya. Intinya iki piye carane itu padahal besok udah mau disembelih. Besok mau disembelih. Itu malamnya kasusnya. Akhirnya ya ganti kita beliin hewan kurban. Masya Allah. Itu kambing apa sapi? Kambing, sapi ya kelengar no. Sapi, kok sapi, kambing itu. Oh. Nek sapi ya naudzubillah, jangan sampai lah kalau itulah. Nah, kambing pun kita ya mikir, ini gimana? Maka kita setelah itu punya satu solusi, intinya harus punya kas yang untuk jagani ganti. Karena kita kan sebagai naib kan, sebagai yang dititip kan gitu. Nah, ini mungkin kalaupun ada pendapat yang tetap enggak apa-apa, tapi kan tetap enggak afdol gitu loh, secara hukum kan, hukum enggak afdol. Nah, itu kita dulu sempat ganti dan carinya dalam jangka waktu jam 11 malam sampai
subuh itu susahnya minta ampun. Nah itu kan resiko panitia ya. Iya. Tapi saya belum pernah dengar sih pendapat ulama yang Gimana? ada mengurohsohkan, tapi semoga ada ya. Ya, semoga aja ada. Aneh dengar dari teman-teman apa ya kemarin tuh waktu ada teman-teman Juleha, tahu Juleha? Enggak tahu. Juleha juru sembelih halal. Iya tahu. Nah itu kan juga bicara masa teknis itu, teknis sapi yang di Iya. apa itu namanya? Di Pakai medsos itu ya. pakai apa itu namanya? Bambu. Nah, itu kan resiko patah. Nah itu tetap tidak ahsan, tidak baik. Tapi nek misal itu terjadinya sengaja itu nggak sah. Oh gitu. Tapi nek kejadiannya itu kecelakaan, artinya tidak sengaja, yo nurun kini yo alon-alon nih lah ya kok wedhusnya mak tek. Nah itu mungkin ada sedikit. Berarti ya mungkin karena saya belum baca, belum kurangnya ilmu ya. Jadi ya mungkin nih semoga aja ada. nanti kita cek lagi. Oke. Itu untuk masalah kecacatan. Jadi kalau secara cacat, secara sudah beli cacat itu jelas tidak sah. Nah, oke. Kemudian gini Gus, kalau bicara masalah apa namanya itu manfaat daripada kurban. Nah itu kan setahu kita kan kurban itu ya hanya untuk kita yang mengorbankan dan keluarga kita. Kalau misal ada yang sudah meninggal, Gus. Oh iya. Nah ini gimana? Kita mengorbankan atas nama ibu yang sudah meninggal. Nah, ngunjuk dulu. Sebelum saya jawab, saya tak minum dulu. Iya, itu minum apa Gus? Wah ini dawet enak banget. Dawet enak banget. Ini tadi saya sampai ngaba loh. Ayo, Masya Allah. Kalau nggak ngunjuk guys. Ini dawet apa namanya? Dawet G5. G5. Masya Allah. Kalian bisa lihat di bawah sini. Nanti editor tanggung jawab sini. G5. Ini dawetnya sebelumnya dikocok dulu ya. Dikocok dulu. Biar semakin mantap. Apa-apa itu yang dikocok jadinya enak, Gus. Iya. Gitu sih. Pas kameramen ketawa-ketawa aja. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Masya Allah. Dawet G5 menghilangkan dahaga. Karena tidak ada Mas Gus. Aduh aku gak bisa kayak gitu. Oke. Kurban untuk orang yang meninggal ya? Ya. Jadi banyak dari kita, masyarakat itu sangat banyak sekali. Karena saking mereka itu berbakti kepada orang tua, saling sayang sama kedua orang tuanya yang sudah meninggal lah, terutama ya. Kalau mazhab Syafi'i khususnya yang dibahas ini adalah Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', dalam kitab Minhaj itu mengatakan tidak sah kecuali ada wasiat. Tidak sah kecuali ada wasiat. Oke. Maka kalau ada orang yang mengatakan, oh boleh itu Sayyidina Ali saja berkorban untuk Kanjeng Nabi ketika Kanjeng Nabi sudah wafat. Pertanyaannya itu harus diteliti hadisnya. Hadisnya itu mengatakan Inna Rasulullah amaroni an udhuhiya bikabsyaini. Jadi saya itu disuruh Rasulullah, diperintah Rasulullah untuk berkurban. Fa'ana udhuhi anhu abadan. Maka saya berkurban untuk beliau selamanya. Selamanya itu maknanya setiap tahun selama Sayyidina Ali mampu dan Kanjeng Nabi sudah wafat itu dikurbankan sama Sayyidina Ali. Nah itu harus digarisbawahi amaroni itu diperintahkan. Berarti kan di situ ulama ada yang mengatakan ini wasiat. Terkhusus ya, dikhususkan. Sayyidina Ali kan mantunya ya, mantunya. Nah itu, jadi ya, salah satu pendapat yang kuat mazhab Syafi'i, Imam Nawawi juga mengatakan tidak sah kalau tidak ada wasiat. Terus yang kedua, menurut Imam Abu Hasan Al-Abbadi juga di dalam mazhab Hambali Hanafi itu boleh. Boleh karena alasannya kurban itu ya ibadah sedekah. Jadi sedekah itu mau diniatkan untuk siapapun boleh. Nah, tapi untuk mazhab Maliki itu makruh. Makruh itu ya lebih baik dihindari. Ya gitu. Oke. Toh kita bisa melakukan amalan lain yang jelas-jelas ada boleh gitu loh. Kan itu pernah itu seorang perempuan yang datang kepada Rasulullah,
ya Rasulullah, inna ummi uftulitat, ibu saya itu meninggal. Dan kalau misalkan masih hidup, pasti saya akan sedekah, pasti beliau akan semangat untuk bersedekah. Kalau saya bersedekah untuk ibu saya gimana? Hal atas sodaku anha, boleh enggak saya sedekah untuk beliau? Boleh, tasodak, boleh. Apakah ada pahalanya? Naam, kata Rasulullah. Iya. Ini boleh. Jadi intinya untuk birrul walidain kepada ibu bapak yang sudah meninggal kan caranya banyak gitu loh. Jangan terus ini nggak boleh akhirnya jadi memaksakan diri kan jadi malah agak keliru gitu loh. Oke. Jadi clear ya teman-teman ya. Jadi itu mungkin banyak pertanyaan saking sayangnya ya sama orang tua Gus. Nah, kemudian ada ini lagi fenomena Gus. Ketika ini kita bicara pelaksanaan udhiyah lagi. Gini. Ketika ada kan sapi ya Gus ya, sapi 7 orang. Nah misal nih ada satu di daerah itu orang non muslim, orang kafir. Tapi di situ cuma satu tok ini. Nah maka ini ikut korban di antara 7 orang yang korban sapi. Ini gimana? Yang 6 ini gimana nih? Tidak sah. Oke. Tidak sah karena syarat sah penyembelihannya itu ya muslim balik. Muslim. 7 orang ini Muslim semua balik semua. Muslim semua balik semua. Kalau enggak ya enggak sah. Jadi kurban untuk orang yang non muslim itu tidak sah dan dibagikan kepada non muslim itu juga tidak boleh. Dibagikan kepada non muslim daging kurbannya? Iya, tidak boleh. Tidak boleh. Hatta dalam misi dakwah juga bisa ya? Tidak bisa. Tidak bisa. Gini, kalau ada orang mengatakan itu toleransi ya. Justru yang paling benar adalah toleransinya orang non muslim kepada kita itu jangan mencampuri ibadah kita dengan ibadah mereka. Jadi jangan Jadi justru gini, jangan dibalik ya. Misalkan ketika kita punya ibadah kurban seperti ini, ya ini adalah ibadah khusus orang muslim. Jangan sampai mereka masuk gitu loh. Tapi faktanya, realitanya di masyarakat itu berbeda. Itu saya sering kupas tuntas di masjid tentang kurban. Nah, yang non muslim itu seorang ibu perempuan, dia ikut ngiris-ngiris daging. Yang non muslim itu? Terus minta jatah. Nah itu. Makanya gimana? Nah ini tak buka kitabnya. Nah, kalau solusi dari saya ya pribadi itu gini, nanti panitia dari uang kas tadi itu membelikan daging di luar daging kurban. Oke, berarti bentuknya upah tidak diambil dari daging kurban itu, tapi jangan upah no. Apa itu tulisan? Yuk kayak hadiah aja. Rekae, etok kurban. Oh iya, ngerti. Jadi dia kan non muslim. Jadi yang tahu panitia aja gitu. Jadi panitia beli kurban, beli daging di luar daging kurban. Di warung sate atau di warung daging ambil beli, habis itu Bu ini jenengan. Oke. Jadi ketika jatai jenengan ini dari kita mau diterima gitu. Jadi ketika mereka minta jatah itu gini aja alasannya. Sebentar Bu, ini belum dibagi. Nah, gitu aja biar tidak tersinggung gitu. Itu. Terus intinya tidak salah. Tidak ada satupun ulama yang memperbolehkan. Ya. Kalaupun ada, pasti minoritas. Ya. Dan itu lemah. Ya. Jadi tidak usah baca lah. Kalau mau baca, tak baca. Malah ganas nanti. Ini ya di dalam kitab Tuhfah ya. Ya, di dalam kitab Tuhfah. Idz la yajuzu likafirin al-aklu minha mutlaqan. Ya, tidak boleh diperbolehkan bagi orang kafir memakan daging hewan kurban secara mutlak. Ya, bahkan ini tadi yang kalau 7 orang, 1 orang ada yang kafir itu tidak sah juga. Ini juga dijelaskan. Ai al-mudhahi an nafsihi malam yartadda. Boleh bagi orang yang berkurban untuk makan daging hewan kurbannya yang disembelih atas namanya sendiri selama ia tidak melakukan hal-hal yang menyebabkannya murtad. Ya. Ya, sebenarnya tidak menyebabkan murtad tapi mengganggu keabsahan hewan kurbannya. Ya. Juga dalam kitab I'anah itu juga tidak boleh, fala yajuz i'ta'uhum, tidak boleh memberikan sedebat walaupun hanya minha syai'an, walaupun hanya sedikit, tidak boleh. Karena ya berpengaruh dalam satu kambing ya. Itu ya. Nah, sebenarnya ya itu banyak.
Jadi secara mutlak ulama itu mengatakan tidak boleh secara mutlak membagikan daging kurban kepada non-muslim atau non-muslim ngikut-ngikut kurban, tidak boleh. Tapi sebagian ulama yang lain menyatakan bahwa hukum membagikan hewan kurban kepada non-muslim itu diperinci. Ya ini, perinci ya. Jika kurban tersebut kurban yang bersifat wajib, maka tidak boleh. Kurban yang wajib itu apa? Kan tadi di awal hukum, sunahnya hukum itu sunnah muakkadah. Kok ada kurban wajib? Kurban wajib itu bisa jadi wajib. Kurban itu bisa jadi wajib kalau kurbannya nazar. Nazar. Nazar itu ya harus diucapkan, ya, harus ada yang dengar. Ada yang dengar. Kemudian dengan tallahi wallahi, demi Allah saya bernazar, ini nazartu lirrahmani kan misalnya. Itu kalau dalam surat Maryam kan seperti itu. Nah itu maka tidak boleh, kalau kurbannya wajib itu tidak boleh, tidak boleh dibagikan kepada non muslim. Non muslimnya itu juga kafir dzimmi ya, kafir dzimmi. Kemudian kurban yang bersifat sunnah maka ada yang mengatakan boleh, boleh itu kepada non muslim yang kafir dzimmi saja. Kafir dzimmi itu yang non muslim yang berhidup dengan bertetangga dengan kita, bayar pajak dan sebagainya. Itu kafir dzimmi. Ada kafir harbi juga ya, yang wajib diperangi. Ya itulah. Tapi jika dia tergolong fakir ya, bukan kafir, fakir dan memiliki kerabatan dengan kita atau tetangga kita, nah itu jadi gini, kafir dzimmi itu ada ulama yang mengkhususkan yang keluarga kita saja. Tur fakir. Itu malah lebih longgar lagi, maksudnya lebih diperbolehkan lagi kan. Daripada bukan keluarga. Ya, kalau saran saya itu kita khurujan minal khilaf, kita itu keluar, maksudnya kita tidak ikut campur dengan pendapat yang khilaf seperti ini. Kita ikut yang mayoritas saja. Mayoritas mengatakan tidak boleh. Itu jadi memang ya solusinya tadi kita belikan secara terpisah ya daripada hewan kurban itu. Atau non muslim itu kan gini ya, non muslim itu kan tidak paham tentang fikih ya, dan tidak mungkin paham kan karena non muslim kan. Maka gini aja, belikan sate aja. Jadi mateng aja, kan sampainya daging kurban itu sah itu ketika mentah ya. Nah, mereka tidak tahu kan. Ya. Oke. Nah ini bicara masalah mentah mateng Gus. Nah ini ada fenomena yang mana daging itu kalau dibagikan mentah kemanfaatannya kurang. Contoh nanti cepat basi ya, cepat busuk dan sebagainya. Kalau dibuat apa itu? Sarden, kornet ya. Kornet sardenan ikan. Kalau di sini sarden bahasanya berarti sarden. Sarden itu ikannya yang disambel atau nama kambing tuh? Atau nama yang dikaleng, aku nggak tahu tuh masalahnya. Sarden ada yang kambing nggak? Sapi ya? Tahu namanya kornet. Coba buka. Sarden daging ini ora nih sarden daging. Sarden itu nama ikan toh? Enggak, bukan gitu. Maksudnya setauku sarden itu ya ikan dimasukin kaleng ada sambelnya. Oh gitu ya. Cuman enggak tahu ya, nanti coba dicek dulu. Kalau daging yang di kaleng itu namanya kalau enggak salah sih kornet. Kornet ya? Kornet itu bukan sosis ya? Sarden itu ikan. Kornet itu bukan sosis. Bukan. Kornet itu daging dicacah. Oh iya. Dihaluskan terus masukin kaleng. Nah itu kan kemanfaatannya itu kan udah dimasak Gus, otomatis nggak mungkin daging dicacah masukin nggak mungkin dimasak. Dan itu kemanfaatannya mungkin bisa jauh lebih lama di tempat-tempat tertentu. Nah, itu gimana? Tidak boleh. Tidak sah. Karena justru saya bantah balik, yang mentah itu lebih manfaat. Karena gini. Kalau perlu ngirim gimana? Perlu ngirim, contoh. Nah, kita bicara yang selanjutnya. Bagaimana hukum? Ini dulu aja deh. Ngirim atau membagi daging hewan korban ke luar wilayah. Itu dulu aja deh. Nanti baru masuk ke kornet itu. Saya jawab singkat ya. Ya. Kalau korbannya wajib itu tidak boleh. Yang nadar tadi. Tadi maka nanti kurban itu harus di wilayah itu. Ya. Di wilayah itu. Kalau kurban sunnah itu ada yang mengatakan boleh keluar wilayah. Cuman kita harus melihat maslahatnya ya, Maknanya kalau terlalu jauh terus kamu kirim sampai lewat pesawat, terus pesawatnya mambu amis kabeh kan, malah itu enggak maslahat ya. Jadi jauh itu ya ke tempat yang terjangkau. Kemudian yang kedua tidak ada yang kurban di sana, atau muslim hanya minoritas, jarang ada adzan, itu kan Quran itu bagus, itu tersampaikan banget itu.
tujuannya. Tapi kalau misalkan hanya ke sebelah desa ternyata juga ada kurban. Ya. Saya kira tidak dianjurkan karena kalau setiap daerah itu sudah fokus dengan daerah masing-masing, insya Allah rata. Dan penuh kesadaran mereka. Ya, insya Allah rata, insya Allah ya. rata. Ya. Okay. Dan jadi kalau kornet tadi itu masalahnya itu tidak sah karena ya memang dibedakan antara kurban dengan akikoh. Nah. Akikoh itu harus dalam keadaan matang. Ya. Kalau kurban itu mentah. Justru kalau mentah itu lebih banyak manfaatnya. Terserah memasak apa itu ya, kan. masak apa yang pertama itu, yang kedua bisa dijual. Dan yang jual itu yang boleh hanya fakir miskin. Yang jual hasil hewan kurban. Nah ini fakir miskin. Ya, fakir miskin saja, tidak boleh kita orang. Ya kamu jangan terus pede merasa orang fakir ya. Saya fakir kok, loh kamu kok bangga banget jadi miskin. Kok ngaku-ngaku orang fakir miskin, nggak boleh. Itu nggak baik itu. Ya, nggak boleh, itu perkataan doa ya, nggak boleh. Ya. Jadi kita ya nggak usah jual. Ya, gimana? Ya dimakan karena keberkahan itu besar sekali. Keberkahan kurban itu besar. Jadi gitu. Kalau ada, saya kira nggak ada ulama yang mengatakan boleh. Ya, karena posisi sudah terolah gitu ya. Dan zaman dulu pun nggak ada ya, kornet itu nggak ada. Memang nggak ada zaman sekarang. Oke, tadi menarik Gus, bicara soal akikoh Gus. Nah ini ada. Kok nyambung terus ya? Ada nyambung terus nih, nggak tahu ini. Sudah ada ini, lama-lama udah ketemu ini, taklifnya ketemu ini. Ini Gus, kalau misal nih ada orang, istrinya hamil, lahir anaknya Hamin 7 Idul Adha. Ya. Nah, itu kan hari ke-7, hari akikohnya itu kan barengi dengan Idul Adha. Nah, itu boleh nggak aslinya untuk menggabungkan dua niat itu, dan kebetulan itu anaknya perempuan, keperluannya kambing 1. Nah, itu gimana tuh? Ini kan pertanyaan jenengan sampai perincian. Jadi gini, bahasnya adalah dia ini kan belum balik. Anaknya? Yang baru belum keluar. Oh iya, udah baru melahirkan. Dia bayi. Ayo, bayi. Sudah balik belum? Belum. Pasti belum kan? Belum. Maka nanti gimana? Gini, nanti ulama tuh gini. Ini dibahas kurban yang untuk orang yang belum balik itu sah atau tidak? Nah, pertanyaannya sah, tapi tidak dianjurkan kata para ulama. Kenapa? Karena belum balik. Itu harus dipahami dulu. Kurban yang bukan dari orang belum balik. Belum balik. Ya. Tapi ada ulama yang mengatakan kurban yang belum balik itu sah jika hartanya dari walinya. Karena ada loh harta yang bukan dari walinya, dari anaknya sendiri. Ya. Contoh ya, ini langsung perinci lagi. Anaknya jenengan dapat THR. Dapat apa? Rafathar. Anak Raffi Ahmad itu. Kan wis endorse, udah punya uang sendiri. Wah, itu enggak boleh. Enggak boleh jika dia belum balik loh ya. Ya. Enggak boleh. Contoh THR lah. Udah kan anakku THR harus 2 juta ini. Iya. Padahal lagi berangkat gitu. Kurang anak 5 ya piye. Lah itu jadi gini ya, haknya anak itu sedikit pun tidak boleh dipakai orang tua. Oke. Dan ini harus siap kamu. Kontroversi harus siap dengan hukum ini. Hati-hati lagi. Nggak boleh daerah anak dipakai orang tua, nggak boleh. Ya. Harus dipakai. Kalau kembalikan kepada anak. Harus dengan kebutuhan dan sekolah keinginan anak gitu. Nah, saya kembali lagi tadi. Maka gimana? Sebenarnya ulama itu ada yang memprioritaskan kurban dulu baru akikoh. Karena akikoh bisa diundur. Karena gini, lidhi waktiha kata ulama. Karena kurban itu waktunya hanya sempit. Hanya sempit. Sedangkan akikoh itu waktunya panjang. Waktunya akikoh itu kapan? Dimulai dari 7 hari setelah kelahiran sampai balik. Panjang sekali ya. Itu kesunahan bagi orang tua mengakikohi anaknya itu dari 7 hari setelah kelahiran sampai balik. Kalau sudah balik itu tidak sunnah lagi orang tua untuk mengakikohi anaknya. Maksudnya waktunya masih entek. Ya. Waktunya sudah entek. Maka gimana? Nanti orangnya itu mengakikohi diri sendiri.
Tapi orang tua jangan beralasan ya. Aku tak rasanya kok anakku gen akikoh dhewe kok kleru ya nih. Justru ya kamu harusnya malu gitu loh. Kudune isen, kudune ya oke. Ya, gitulah. Jadi ada ulama mengatakan kurban dulu baru akikoh. Tapi jika kurban plus akikoh, hukumnya boleh. Nah ini tak buka. Nah, ini menarik soalnya. Ini pertanyaan titipan teman saya juga. Iya. Qadarullah HPL-nya deket Idul Adha, Gus. Ya. Mana ini halamannya ini? 71. Kalau sampai Gus. Ya. Dawat G5. Ya. Kurban plus akikoh menurut Imam Ar-Romli ya. Satu kambing boleh dan cukup bila diniati akikoh sekaligus kurban menurut Imam Romli. Ya. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar tidak cukup. Tidak cukup. Ya. Nah, itu khilafiyah lah itu. Kemudian untuk pembagian daging kurban pada dasarnya harus sebagian mentah kan, tapi kalau akikoh kan matang. Nah, tapi jika kurban itu nadar maka wajib semuanya dibagikan kepada fakir miskin. Ya. Itu harus dicatat ya. Ya. Jadi walaupun kurban akikoh ya wis semuanya dibagikan kepada fakir miskin. Kalau wajib kalau nadar. Jika kurbannya sunnah maka harus ada sebagian diberikan fakir miskin, ada yang sebagian untuk dimakan sendiri sunnah. Ya. Tapi dalam keadaan tetap mentah. Oke. Kalau kurban plus akikoh. Gitu ya. Untuk sisanya boleh dengan kaya sudah matang. Jadi gini. Ini satu kambing ya. Kambing. Pembagian ada 3. Pembagian kurban itu ada 3. Ini penting sekali. Dikat ini. Short. Penting sekali. Kurban itu dibagikan menjadi 3 pihak pembagiannya. Yang pertama, yang wajib itu fakir miskin. Karena sebagian ulama mengatakan ini ditentukan menjadi tolak ukur keabsahan kurban. Fakir miskin. Yang kedua, sunnah untuk dimakan diri sendiri. Ya, mengambil sebagian itu kan. Yang ketiga, dihadiahkan. Oke. Nah, jika kurbannya kurban sunnah, bukan nadar ya. Kemudian dia plus akikoh, diniatkan kurban plus akikoh, maka gimana? Yang dibagikan kepada fakir miskin tetap dalam keadaan mentah. Nanti kalau untuk dihadiahkan, monggo dalam keadaan matang. Itu kalau ngurus sendiri, Gus. Kalau misal ngurus kepanikan, sekarang korban kan banyak. Disampaikan. Disampaikan secara lisan. Panitia juga harus memahami itu. Karena wah ruwet. Kadang gitu, Gus, kenyataannya kan. Kenyataannya pas akhirnya bagi ini ya. Sebenarnya akikoh itu boleh-boleh saja mentah itu boleh. Tapi lebih afdal tetap matang. Sebenarnya boleh-boleh saja. Cuma kalau dalam keadaan tertentu ya, untuk daripada nih nanti nah mungkin lebih ambil pendapat yang mentah kan juga boleh gitu. Jadi boleh saja misalkan ya tidak disampaikan maksud sudah disampaikan tapi ternyata panitia tetap membagi mentah semua, maka tetap tidak masalah gitu ya. Oke. Nah, ini yang baru hamil-hamil yang mau melahirkan cocok ini. Itu kalau diurus sendiri lebih baik, diserahkan panitia lebih baik karena satu kambing. Yuk, dua-duanya boleh lah. Tapi yang lebih membingungkan gini, satu sapi kan 7 orang. Nah, iya betul itu. Sedangkan akikoh kambing. Enggak. Maksudnya kalau tapi ada 1 orang yang diniatkan akikoh. Itu ada loh. Ada 7 orang, ini kan beli sapi. Yang satu niatnya kurban sapi, niatnya digabung akikoh. Niatnya akikoh bukan kurban. Lah, ada itu. Terus gimana? Dihukumi gimana tuh? Itu hukumnya sah. Walaupun sapi. Boleh. Tapi dia tidak niatan kurban. Tidak niat kurban. Dia niat akikoh, itu boleh. Lah ini tak bacakan. Nah, ini. Ini. Di dalam kitab Hasya Al-Bujairomi ini ya, santri-santri ya. Wa tajuzu musyarakatu jama'atin sab'atin fa aqalla fi badanatin aw baqaratin sawa'un kana kulluhum an aqiqatin aw ba'duhum an udhiyatin. Diperbolehkan satu sapi untuk 7 orang. Dan sebagiannya untuk berkurban, sebagian untuk selain kurban seperti akikoh. Makanya hukumnya boleh diperbolehkan. Boleh. Jadi tapi harus disampaikan ke panitia lah. Harus jelas. Tapi kadang panitia ini orang ngaji.
Maksudnya nggak tahu ini, ya itu ya masalah. Nggak boleh bu, nggak boleh. Boleh, wah. Harus ganti orang dulu. Repot, padahal udah tinggal garek. Makanya sebenarnya sampai sekarang heran Gus, kenapa kok banyak orang yang pengen jadi panitia kurban, padahal kan bebannya berat. Iya kan? Iya, dan gini, jangan mengira kamu jadi panitia kurban dapat jatah. Nggak. Nah, ini. Nggak, apalagi upah. Upah daging. Uang. Uang. Ada loh itu. Nah, ini gimana? Ini jangan sampai seperti itu karena panitia itu dakwah ya. Bukan pekerjaan profesi ya. Itu harus kan termasuk yang sering itu pulang-pulang bawa das sapi, das kambing. Itu juga aduh Masya Allah ini itu kan harus atas izin pemilik hewan kan. Pemilik apa yang di atas namakan kurban itu. Kalau enggak ya enggak boleh. Susah. Dan biasanya kalau kambingnya banyak kan enggak tahu itu punya siapa lagi kalau udah posisi terpenggal. Itu. Termasuk misalkan mereka kurban mau masak matang di masjid, di masjid, maka harus atas izin mudahi kambing itu atau sapi itu. Dan sudah dikatakan sah kambingnya. Kan 3 pembagian tadi sudah clear. Oke. Setelah itu sisanya kan masih banyak. Ya. Nah, jadi maksudnya sisanya tuh gini, Ben. Dari satu kambing itu kan yang penting ada 3 kresek lah. Ya. 1 untuk fakir miskin, 1 untuk sendiri, 1 untuk dihadiahkan kepada siapapun. Itu sudah sah. Ya. Nah, itu masih sisa banyak, boleh dimasak, boleh. Mayoran santri boleh, kamar 7. Santri pondok pesantren aduh kok. Itu boleh. Oke, Masya Allah. Ya, jadi itu seluk beluk atau yang sering kita jumpai ya di masyarakat karena memang itu penting untuk kita ketahui. Wah, ternyata udah mau 1 jam, Gus. Terakhir, Gus. Oh iya. Iya, Gus. Terakhir, Gus. Yeah. Kira-kira apa yang bisa kita ambil hikmahnya, Gus, dari ibadah udhiyah atau kurban ini? Minum dulu, Gus. Minum dulu, boleh. Oh, iya, udah gini tuh nggak patut dibalikin meneh. Ini daun apa? G5. Saut no. Iya lah, ulangi. Tes kekompakan. Oke. Hikmah. Jadi salah satu tujuan kurban ya, hikmah dan tujuan itu cuma satu. Taqarruban Allah Ta'ala. Cuman untuk taqarrub, tidak ada niat yang lain. Tidak ada niat untuk biar dianggap sudah kurban, biar dianggap kaya, tidak ada. Hikmahnya taqarruban, dan yang kedua sedekah. Agar fakir miskin itu bisa merasakan enaknya daging kurban. Sebenarnya itu sudah hikmahnya. Kalau ada yang lain Ustadz yang bisa menjelaskan lebih indah, saya tidak bisa. Cuma 2 itu intinya. Intinya itu kan bisa diluaskan kayak nilai sosial, nilai kemanusiaan dan sebagainya. Oke. Karena sudah 1 jam, saya tidak bisa panjang lebar. Matur suwun, mengatakan kata alfaqih ma'amudan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.